kita akan mengembangkan co-living. Insya Allah di bulan April kita bisa start opening. Paling besar boleh disebut nggak Pak di mana? Kita sedang proses untuk kerjasama itu di Purwokerto. Sebagai anak usaha BUMN berarti kan harus untung juga loh Pak, nggak mungkin ini ya Pak. Betul. Bagaimana Pak kinerja lah bisa kita ngomong lah, secara bisnis lah gitu. Iya, memang bisnis properti itu bisnis jangka panjang. Nah, itu dia. Jangka panjang. Kalau hitungan visibility study itu jauh gitu ya, 5-10 tahun gitu kan. Kalau di properti itu, nah, sehingga kita melihatnya bukan target, KPI ya, kita perusahaan KPI, dikasih KPI. Pertama itu kita nilai adalah pengembangan asetnya seperti apa, kenaikan nilai asetnya menjadi seperti apa. Nah, kemudian berapa volumenya, berapa meter persegi atau berapa hektar yang dikembangkan. Jadi, nah baru terakhir untuk pendapatannya berapa naiknya. Ya, terakhir baru labanya berapa. Jadi memang tidak serta-merta harus untung ya, harus untung. Tapi ada tugas-tugas lain yang sebetulnya lebih strategis buat negara gitu kan. BUMN kan ada harus berkontribusi kepada negara, yaitu ya bagaimana aset-aset yang terbengkelai ini bisa menghasilkan secara ekonomi, tapi juga membuat perekonomian di sekitarnya itu berkembang. Karena kalau kita contoh simpel ya, kita bikin kafe aja di satu daerah, kafe itu pasti ada pegawainya dong, dari dapur sampai tukang cuci sampai tukang parkir kan, itu masyarakat sekitar pasti akan berkembang ya. Masyarakatnya jadi punya pekerjaan dan sebagainya, perekonomiannya naik. Kalau kita bikinnya 1, 2, 3 banyak, mungkin di kota itu akan lebih tumbuh lagi dari sisi tenaga kerja, dari sisi fasilitas perkotaan, maupun dari sisi gaya hidup. Jadi ya men-trigger lah gitu, bikin yang tadinya nggak ada apa-apa, begitu kita bikin itu langsung tumbuhan di daerah tersebut. Jadi memang harus ada pertumbuhan, dan saat ini sampai saat ini pertumbuhannya positif terus kan Pak? Alhamdulillah. Nggak ada yang terus akhirnya ini aset, ada nggak Pak aset itu yang istilahnya apa ya, nggak bisa dipapain lah, sudahlah lebih baik dijual, atau memang? Kalau asetnya BUMN itu kan aset negara, jadi nggak bisa dijual. Ya, nggak bisa dialihkan. Nggak bisa dialihkan ya. Yang ada kita kembangkan secara mandiri. Gitu. Nah memang banyak challengingnya ya, bahwa di dalam kemitraan itu dengan swasta tuh tidak semuanya sukses. Ada juga yang nggak sukses. Ya mungkin ketika riset tidak tajam, tidak atau ada perubahan di dunia usaha ini kan, seperti misalnya kasus boykot-boykotan itu, itu kan mempengaruhi itu kepada dunia. Apalagi kalau yang bisnisnya kecil-kecilan yang punya brand yang ke barat-baratan gitu ya. Nah itu sangat berpengaruh. Padahal kita tidak secara waktu dalam pengembangan itu tidak ada variabel itu. Tiba-tiba ada variabel. Nah, kita harus menyesuaikan lah gitu. Ini ada beberapa yang tadinya sama si A, akhirnya beralih dengan B, gitu. Dan produknya berubah, yang tadinya produk A menjadi produk B. Itu secara ini dinamis lah gitu. Tapi seberapa fleksibel gitu kan Pak, bisa berubah atau bisa memutus kontrak misalnya kayak gitu? Kesepakatan bersama memang, bahwa di dalam kontraknya itu ya kita ikut aturan BUMN lah ya, bahwa ada beberapa tahapnya gitu yang harus dilalui. Nah itu di depan kita sudah kalau sesama pebisnis kan tahu lah itu resiko-resikonya begini, jadi dibicarakan di depan. Kalau ada terjadi seperti gimana, solusinya bagaimana, diselesaikan secara apa, secara kewargaan apa dan sebagainya. Itu ditempuh lah cara-caranya. Dan kita kan pengennya
everybody happy lah. Iya, mesti semua sama-sama untung, gimana pun juga bisnis kan harus untung Pak ya. Bukan yayasan sosial ya. Jadi sama-sama. Nah kalau gitu apa nih investor atau mitra yang bisa kerjasama? Kita sangat terbuka ya. Jadi saya mengundang teman-teman di kalangan developer maupun pelaku-pelaku usaha lainnya di kuliner atau di pariwisata atau di apa gitu untuk bekerja sama dengan kami. Kami sangat terbuka dan menyambut segala macam skema kerjasama. Oh iya. Ya, jadi memang selama ini KAI kerjasamanya cukup konservatif. Jadi hanya menyewakan saja. Jadi kita pasif gitu. Mitra yang memang berusaha gitu. Nah tapi 3 tahun ini kami mencoba skema baru dengan skema kerjasamanya itu bagi hasil. Bagi hasil revenue sharing. Ya, jadi misalnya dengan satu kita bikin misalnya dengan perusahaan retail nasional, kita bikin supermarket. Kita bulan Desember itu kemarin kita buka di 2 lokasi, di Pekalongan dan di Purwokerto. Nah, ada perusahaan itulah retail nasional. Nanti dicek di pemberitaan. Jangan disebut di sini. Nah, skemanya begitu. Ada yang skema bagi hasil revenue sharing. Kenapa revenue sharing? Karena kita kan tidak berkompeten di dalam dunia retail. Yang berkompeten kan mitra kami. Ya sudah dikelola saja sama mitra. Tapi itunya pembagian bagi hasilnya dari atas saja, dari omset gitu. Omset setelah dikurangi pajak, baru kita bagi hasil berapa persen. Profitnya silakan diambil mitra, manfaatnya silakan. Nah itu juga kita kerjasama bagi hasil itu ada skema chip in juga, masing-masing investasi. Begitu. Besarannya bisa beda-beda? Bisa beda-beda, tergantung situasi masing-masing. Kalau mitranya ada berkeinginan, udah saya aja yang bangun semua, monggo kita bisa betul. Atau ya udah yang karena ini bangunan punya KAI, misalnya bangunannya saja yang kerjakan oleh KAI. Misalnya renovasinya misalnya sama kami. Nah baru sisanya isinya, dapurnya, interior dan sebagainya sama mitra gitu. Sesuai dengan desain yang dia usulkan. Intinya jadi memang terbuka jenis sistem kerjasamanya ya. Pola kerjasamanya bisa beda-beda ininya. Dan itu memang dimungkinkan untuk anak usaha BUMN ini ya Pak? Ya, jadi memang ada peraturan Menteri BUMN, ada peraturan Menteri Keuangan yang kita selalu sampaikan kepada mitra-mitra kita, mau pilih yang mana skemanya. Bahkan kalau misalnya perlu kerjasama yang agak lama, gitu ya, di atas 10 tahun, berarti kan kita kerjasamanya semacam KSO, gitu, atau BOT. Sudah banyak kejadian. Sudah ada beberapa BOT nih Pak? Iya, ada beberapa. Bisa boleh mention Pak, di mana? Misalnya itu Pasca di Bandung itu, Pasca 23. Pasca 23 itu asetnya tanah KAI. Tanah KAI. Kalau swasta menjadi Pasca 23. Nah itu profit sharing. Nah itu BOT. BOT berapa lama Pak? Kita kebanyakan 25 tahun. Sesuai dengan itunya HGB-nya ya. Iya itu INPP ininya ya, yang jadinya BOT-nya ya dengan ini. Bukan itu perusahaan swasta lah di Bandung. Iya tuh. Apalagi yang kayaknya aset banyak di Bandung yang besar-besar Pak ya? Iya. Karena kantor pusatnya kereta dulu di sana ya. Iya, ada juga kita BOT kan ke Wika ya. Ada lahan cukup besar gitu, mungkin 30 hektar. Bisa ada BOT sama BUMN yang lainnya. Iya. Gitu. Tapi jadi tidak harus sesama BUMN, jadi bisa swasta saja ya. Malah kebanyakan sama swasta. Kebanyakan swasta ini ya. Selama sesuai pola yang diperbolehkan lah ya oleh BUMN ininya ya, BUMN ini. Ya, karena misinya ada misi pemberdayaan di daerah gitu ya. Itu biasanya kita berpartner dengan putra daerah. Ya, kalau di Bandung ya sama pengusaha Bandung. Di Surabaya pengusaha di Semarang pengusaha Semarang. Didahulukan lah istilahnya mereka. Di Medan ya sama pengusaha Medan gitu. Ini. Jadi lebih ada engagementnya gitu, lebih terdekat, ada niat untuk mengembangkan kotanya, masyarakatnya supaya berkembang. Jadi ada misi-misi yang
terselip ya di situ ya, selain komersial gitu ya. Jadi mengembangkan pengusaha lokal lah ya, bisa dibilang gitu ya. Ini sesama ininya ya. Nah, saat ini kan juga banyak yang lagi tren tuh pengembangan TOD nih Pak. Nah, sementara kayak stasiunnya ini kan jadi apa ya, kereta itu kan jadi sekarang moda transportasi mulai andalan lah di Jabodetabek. Betul. Nih. Kita udah ada beberapa apartemen yang di atas stasiun. Nah itu bagian kerjanya ini bukan KAI Property atau bagaimana? Ya, jadi memang ada beberapa proyek yang sebelum KAI Property masuk itu sudah berjalan. Nah, itu di-handle langsung oleh induk kami di KAI. Di KAI yang kerjasama misalnya dengan Perumna, kerjasama dengan ya BUMN karya yang lain lah ya. Beberapa kan ada sama PP, sama Hutama, sama Wijaya Karya gitu ya. Udah berlangsung gitu untuk proyek-proyek yang apartemen di stasiun-stasiun, ya terutama stasiun komuter ya, sepanjang jalur Jakarta Bogor itu kan ada beberapa, atau Jakarta di Serpong ada beberapa juga dengan developer yang lain. Nah, TOD ini memang sifatnya itu kan ada fasilitas hunian, ada fasilitas perkantoran, ada fasilitas untuk rekreasinya, komersial, retail gitu ya. Nah, tergantung dengan lokasinya juga di mana nih stasiun. Kalau stasiunnya memang di istilahnya di suburban ya, di daerah Depok atau di daerah Serpong ya, pasti sifatnya lebih ke hunian. Tapi makin ke dalam kota itu makin campuran. Ya, di mana harus ada fasilitas komersialnya, retailnya. Ada tempat rekreasinya. Nah, ini yang sedang kita kembangkan yang di tengah-tengah kota ini. Nah, kita ada beberapa sudah berbicara dengan kami untuk mengembangkan let's say nanti di Tanah Abang, kemudian nanti di Manggarai gitu. Tapi yang terbaru kami memang membuat TOD versi kami sendiri kayak seperti kita akan mengembangkan co-living ya, jadi tempat ya semacam kos-kosan gitu ya, tapi di tengah kota yang memang segmen pasarnya untuk para pekerja. Jadi ya kos-kosan eksekutif lah ya, gitu ya, bahasa gampangnya lah ini. Gitu. Nah, kita ada di Menteng ya, di dekat stasiun Gondang Dia. Mungkin hanya sekitar berapa meter ya? Kurang dari 100 meter lah. Jadi itu masih tanah saat ini? Tadinya rumah dinas tadinya. Di rumah Menteng dinas, tapi kita coba rumah dinas yang lebih private ini kita rubah menjadi rumah yang banyak gitu. Mas susun berapa lantai itu Pak? 7 lantai ya. Lumayan lah ya. Sekitar 80 unit lah, 80 kamar gitu. Insya Allah di bulan April kita bisa stop opening. Jadi masyarakat Jakarta yang kerja di daerah Jakarta Pusat, Menteng dan sekitarnya bisa pakai itu. Dan itu udah kerjasama dengan co-living operator juga? Kita kerjasama dengan salah satu co-living operator yang memang secara digital ya di dunia maya itu sangat gampang diakses ya. Karena punya aplikasinya, punya sistem pemesanan dan sebagainya, udah ada tinggal di handphone ini tinggal di pesan gitu. Jadi ada beberapa aset juga udah bikin co-living itu ya Pak? Ya, kita di Jakarta ada, kita mau satu, nanti tahun depan ada lagi di daerah dekat stasiun Kemayoran. Di Bandung kita sudah buka di daerah Dayang Sumbi ya, dekat kampus ITB. Kita juga buka co-living untuk para mahasiswa lah gitu. Kecil aja 4 lantai, sekitar 40 kamar. Kemudian next lagi kita akan kembangkan co-living juga di daerah Laswi, di seberangnya Pusdiklat KAI. Karena memang kebutuhan untuk pendidikan sangat tinggi, sehingga dibutuhkan harus ada bangunan ke atas lah ya, untuk bangunan tingkat banyaknya gitu, multi story gitu ya.
yang harus banyak gitu karena tanahnya kan terbatas. Kecil, jadi ya? kita bikin 4 lantai, bikin co-living lagi di daerah Bandung, daerah Laswi situ. Mudah-mudahan tahun depan bisa dibuka. Oh, wah ini Bang, ini ya banyak juga jadinya. Jadi memang karena asetnya scatter dan tidak ada yang besar sekali Pak ya. Paling besar boleh disebut nggak Pak di mana asetnya, tanah itu? Paling besar yang ya sudah dikerjasamakan 30 hektar itu dengan Wika ya. Oh. Itu yang paling besar. Okay. Tapi yang ini kebanyakan di bawah 1 hektar. Oh gitu ya jadinya. Jadi memang mesti detail sekali ya ininya ya. Betul, Spesifik sekali ininya, nggak bisa ada operator mungkin operator co-living tapi tanahnya ada di mana nggak sesuai, nggak bisa juga ya. Okay. Ini yang kita sedang proses untuk kerjasama itu di Purwokerto. Kita ada lahan 4 hektar, 4 hektar besar dong. Di Purwokerto. Sebagian kita kerjasamakan untuk membuat supermarket yang tadi saya sampaikan itu. Terus bikin hotel. Ada lagi 2,5 hektar untuk bikin taman bermain. Oh. Kita kerjasama dengan pengembang taman bermain terkenal lah ya. Oh iya. Oh. Yang terkenal di puncak itu. Oh iya. Ada beberapa tuh Pak. Oke. Oh menarik juga ya ininya ya jadinya. Ya, jadi taman bermain anak, timpak lah ya gitu. Oke. Iya. Ada kebun binatangnya, ada kebun bunganya dan sebagainya, permainan gitu. Nah kalau untuk istilahnya mes karyawan atau kan sekarang banyak komplek kayak seperti di mana ya Manggarai seperti kayak gitu kan, karena kebetulan saya pernah punya keluarga di situ jadinya kan itu komplek kereta katanya dulu ininya. Nah seperti kayak gitu atau juga mes karyawan itu dikerjasamakan juga nggak Pak dengan mungkin developer gitu kan, mereka punya ini? Sekarang mungkin belum ya karena memang masih digunakan oleh internal kebutuhan untuk karyawan juga lumayan banyak gitu. Malah kita membangun mes itu ya kita perbagus gitu ya. Yang tadinya hanya rumah-rumah 1 lantai gitu. Ya kita jadiin semacam apartemen gitu. Tapi untuk karyawan. Yang kita sebut kalau di KAI kita sebutnya geria karya. Oh, itu. Atau geria karya kan untuk karyawan. Tapi apa itu buat kondektur, buat pramugari, buat masinis. Gitu. Kita banyak bikin wisma-wisma seperti itu untuk karyawan. Tapi tidak tertutup kemungkinan memang di beberapa stasiun kita akan kembangkan hunian-hunian itu untuk umum juga. Ya, jadi nggak bercampur tapi ya zonanya dipisah. Zonanya, iya. Dibuat per lantai gitu. Oh itu. Oh jadi seperti kayak Gambir kan juga ada seperti hotel ini Pak ya? Hotel transit. Hotel transit ya. Ya. Oke. Kita sudah bangun kerjasama dengan anak perusahaan lain yang mengelola gitu. Kalau di KAI wisata ya, itu anak perusahaan yang mengelola hotel transit, shopper locker gitu. Nah, kita di Jogja, kita yang jadi developernya. Kita kerjasama dengan KAI wisata, betul kan kerjasama sinergi anak perusahaan lah ya. Gitu. Kita yang bangunin hotel transit di Jogja, kita di Selasar Malioboro gitu. Nah, operatornya oleh KAI wisata hotel transit. Demikian juga shower locker gitu. Karena di beberapa stasiun shower locker itu menjadi favorit. Iya betul Pak, butuh banget sebenarnya memang. Ya, orang numpang mandi, naruh koper terus jalan-jalan. Iya. Atau sambil nunggu jam meetingnya mungkin 1-2 jam lagi gitu. Nah dia titip aja terus bersih-bersih gitu ya, mandi, keliling dulu ke kafe ngapa gitu ya, baru ketemu meeting. Gitu. Habis gitu naik kereta lagi pulang. Iya, betul. Itu menjadi kebutuhan yang diminati lah. Iya ya, ininya ya. Gaya hidupnya orang urban kan sekarang memang harus cepat dan bisa semua segera gitu. Betul. Ya. Praktis. Apalagi dengan jadwal kereta yang memang perjalanannya malam. Oh iya. Misalnya dari Jakarta ke Jogja, kalau naik kereta ini nyampe Jogja misalnya jam 3 gitu. Atau jam 2 malam gitu. Nah, biasanya kan butuh yang hanya beberapa jam kan. Nah, itulah fungsinya hotel transit. Oh iya, ininya ya. Tapi kalau misalnya ke tempat yang ke Solo misalnya mau berekreasi, mau ini ya
nggak mau repot kan, ya udah taruh kopernya, misalnya di shower locker. Oh iya ininya bisa ininya. Baru mereka jalan-jalan. Iya ininya. Nah beberapa aset KAI ini kan, terutama stasiun tuh kan banyak yang stasiun yang dibangunnya zaman Belanda sekali dan itu punya nilai heritage yang memang tidak boleh diapa-apakan lah gitu kan ya. Berarti KAI Property juga terlibat di situ.